Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang sebuah kota yang sangat suci, tetapi karena banyak hal, kota ini sekarang hampir kehilangan identitasnya sendiri. Mekah adalah kota yang paling suci menurut orang Islam, tetapi sekarang sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan ini disebabkan karena kebijakan politik dan keinginan meraup kekayaan yang sebesar-besarnya, serta adanya interpretasi yang salah tentang agama. Kita mulai. Baraya begini, dalam catatan-catatan seperti yang dikemukakan oleh Irfan Al-Alawi, dalam 50 tahun terakhir saja Mekah sedang kehilangan 95% situs bersejarahnya. Totalnya ada 4.500 situs yang hilang. Kita bisa sebutkan satu demi satu, di antaranya adalah rumah Arkom, Arkom bin Abil Arkom, tempat di mana Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, majelis pertama Nabi. Itu sekarang sudah hilang sama sekali, digantikan oleh ruang rapat yang entah buat apa. Kemudian rumah Ummu Hani, tempat Nabi Muhammad memulai Isra Mi'rajnya, sekarang juga sudah rata dengan tanah, sudah hilang sama sekali. Rumah Nabi di masa lampau, itu juga sekarang sudah hilang, yang di Mekah, itu diganti menjadi perpustakaan. Dan bentuknya sudah sama sekali lain, jadi ini sudah bangunan baru di lokasi rumah Nabi Muhammad. Agak miris rumah Abu Bakar, karena sekarang sudah hilang, digantikan oleh besarnya Hotel Hilton. Dan rumah Khadijah bersama rumah Abu Jahal sekarang ada di sebuah kompleks besar toilet umum di sana. Jadi agak mengerikan sekali. Jabal Abil Qudai yang merupakan salah satu bukit di sana tempat sebuah mukjizat dipertontonkan di Mekah, itu juga sekarang sudah menjadi bagian dari villa dan hotel milik keluarga kerajaan. Totalnya ada 4.500 situs bersejarah yang di sana dihilangkan. Apa alasan di sana dihilangkan? Biasanya pemerintah Saudi mengatakan situs itu dihilangkan karena mengalihkan masyarakat Islam untuk menyembah berhala. Jadi kalau berdekatan di situ malah jadi syirik katanya. Kan di sana ada malah dipuja-puja dan seterusnya. Ini adalah salah kaprah. Kalau ada satu bangunan situs bersejarah, maka nilainya itu nilai yang tidak bisa tergantikan. Karena itu bagian dari sejarah. Bukan soal itu baik atau benar, bukan soal itu mengundang kemusyrikan atau bukan. Di Indonesia mayoritas sekarang Muslim, tetapi Candi Borobudur dirawat oleh pemerintah karena ini adalah bagian dari historis Indonesia yang tidak boleh hilang. Di Mesir, sekarang ada bangunan yang dibangun sama Firaun. Firaun itu kan salah satu tokoh paling jahat dalam tradisi Islam. Tetapi bangunan-bangunannya sampai sekarang dirawat oleh pemerintah Mesir. Karena apa? Bukan untuk dipuja, karena ini adalah bagian dari identitas. Ini bisa menguak tentang pengetahuan di masa lalu. Ini bisa menjelaskan kepada kita bagaimana masyarakat masa lalu hidup, berbuat, beragama, beraktivitas, semuanya. Pemerintah Saudi sekarang tidak pernah berpikir untuk itu. Pemerintah Saudi berpikir tentang, itu kan tidak ada dalilnya, itu bisa bikin kemusyrikan, dan seterusnya. Dan yang lebih fatal lagi, ini motif yang utamanya adalah uang. Coba, bukan hanya Alawi, bukan hanya Ankawi yang akan nanti kita bahas, tetapi bahkan New York Times, dia menuliskan bahwa dari pandangan arsitek, pejabat pemerintah, motif dari pembangunan kota Mekah itu adalah uang. Buah keinginan untuk mengeruk keuntungan dari kota yang sangat disucikan. Apakah klaim ini benar? Kita lihat. Tahun 2011, harga tanah di sekitar Masjidil Haram itu mencapai 1,4 miliar rupiah per meter persegi. Tanah itu kenapa bisa sampai semahal itu? Karena Masjidil Haram adalah situs paling banyak dikunjungi manusia di seluruh dunia. Tahun 1921 memang hanya ada 57.000 orang yang datang ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi tahun 96 langsung mencapai 1.800.000 orang. Dan tahun 2012 sudah mencapai 3 juta orang. Kedepannya, Masjidil Haram bisa sampai menampung 10 juta orang. Nah, dengan orang yang begitu banyak datang ke situs bersejarah dan situs spiritual ini, maka tanah di sekeliling Mekah itu menjadi tanah lahan bisnis. Makanya harganya sampai menumpuk setinggi ini.
tanah Mekah sekarang menjadi tanah paling mahal di seluruh dunia. Ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan orang-orang kelewat kaya di Arab untuk menambah kekayaannya. Jadi, coba Baraya bisa lihat, di sekeliling Masjidil Haram itu berapa banyak hotel mewah. Lebih dari 10. Kalau memang pemerintah Saudi pengen mengakomodasi orang-orang jamaah haji yang mau datang ke sana, semestinya yang dibangun itu bukan hotel mewah, tetapi hotel yang sesuai dengan semangat egalitarian orang Islam yang sedang beribadah di Ka'bah. Kan orang yang ibadah di Ka'bah itu disimbolkan dan diwajibkan untuk menjadi setara. Yang kaya, yang miskin, yang cacat, etnis negro, maaf, misal yang kulit putih, kulit hitam, yang sipit, semuanya menggunakan pakaian yang sama. Semuanya tanpa dijahit. Ini adalah semangat egaliter. Tetapi di sekelilingnya malah dibangun mal-mal paling mewah, tempat pertemuan paling mewah, hotel-hotel paling mewah dibangun di sekelilingnya. Katanya untuk mengakomodasi jemaah haji. Bagaimana bisa ini mengakomodasi jemaah haji? Kalau mau mengakomodasi jemaah haji, bikin hotel yang banyak, yang luas, bukan di sekitaran tapi agak jauhnya. Kemudian hotelnya yang bisa dijangkau oleh semua orang. Itulah baru yang namanya egaliter. Tetapi karena, maaf ya, pemerintah Saudi menurut banyak pihak itu menggunakan situs-situs suci itu hanya digunakan untuk menumpuk kekayaan, maka hotel-hotel paling mewah dibangun di sana. Dan yang lebih mengerikannya lagi, hotel-hotel, tempat pertemuan, swalayan, dan seterusnya, itu dibangun dari reruntuhan situs-situs paling bersejarah yang memiliki identitas khas dalam hati orang Islam. Kan ngeri. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita lihat di sini begini. Tepat di depan Masjidil Haram, tepat berhadapan dengan gerbang Masjidil Haram, itu ada hotel terbesar dan tertinggi di dunia. Abraj Al-Bait itu adalah hotel tertinggi di dunia dan bangunan tertinggi kedua di dunia waktu selesai dibangun, sekarang jadi ketiga, dengan tinggi sampai hampir 700 meter dari permukaan tanah. Di sana ada swalayan sampai beberapa lantai, tempat dijualnya barang-barang paling mewah. Kemudian di sana juga hotel mahal sekali. Kisaran 45 sampai 75 juta rupiah semalam itu untuk yang biasa-biasa saja. Kalau melihat tradisi Nabi, Nabi pernah menyampaikan bahwa kiamat itu salah satu tandanya adalah ketika dibangun bangunan-bangunan yang lebih tinggi dari gunung-gunung di Mekah. Nah, ini pemerintah Saudi sekarang sedang memfasilitasi tanda kiamat itu terjadi. Jadi bangunan-bangunan yang lebih tinggi dibangun di Mekah, dan itu bukan mengakomodasi harapan spiritual umat Islam, tetapi itu bangunan komersial untuk nyari untung, nyari uang. Mekah sekarang bukan saja tempat untuk mencari spiritualitas. Mekah sekarang menjadi tempat untuk belanja barang-barang mewah, belanja barang-barang unik, belanja barang-barang mahal. Makanya ada seorang arsitek di Arab, Sami Ankawi, dia mengatakan, ini kata-kata dia, mereka ubah tempat ziarah suci ini menjadi mesin, sebuah kota tanpa identitas, tanpa peninggalan sejarah, tanpa kebudayaan, tanpa lingkungan alam. Bahkan mereka renggut gunung dan bukit. Kini umat Islam tidak lagi melihat nilai sejarah dari kota tersebut, kecuali hanya gedung-gedung pencakar langit. Saya mencintai Mekah dan tidak tahan melihat kota Nabi ini dihancurkan. Banyak sekali kritikan dari dalam dan luar negeri, dari muslim dan non-muslim, karena Mekah ini bukan hanya milik orang Islam. Tentu saja ini milik orang Islam, tetapi orang-orang non-Islam juga menganggap bahwa ini adalah bagian dari situs sejarah yang luar biasa dan harus dipelihara. Bagaimana kita bisa membayangkan kehidupan Nabi Muhammad di zaman dulu? Bagaimana kita bisa melihat interaksinya dengan Umar bin Khattab misalkan? Bagaimana ceritanya kita mengimajinasikan bagaimana Nabi berkumpul dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian membahas tentang sesuatu, tentang ketuhanan, tentang tauhid. Itu semuanya tidak bisa diakomodasi lagi di Mekah. Sekarang tanah Mekah sudah menjadi Mekahatan. Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh New York Times dan para peneliti asing, menyebut sekarang Mekah itu bukan Mekah lagi, tapi Mekahatan. Karena bangunan-bangunan pencakar langit sekarang sudah mendominasi tanah suci itu. Jadi nanti kapan-kapan Spider-Man itu bukan bergelantungan di gedung-gedung Manhattan, tapi mungkin di tanah Mekah.
karena memang gedung-gedungnya sudah tinggi dan mengangkangi tempat-tempat spiritual di sana. Tempat-tempat sucinya, situs-situs bersejarahnya sudah hilang. Dan tempat yang megah itu, hotel yang besar itu bukan hanya satu. Di sebelah selatannya ada juga hotel terbesar di dunia. Punya 10.000 kamar, punya swalayan, punya tempat pertemuan dan sebagainya. Namanya adalah Abraj Kudai. Ini juga tempat terbesar. Dan ini juga dibangunnya di Mekah. Hanya sekitar 1 mil dari Masjidil Haram. Sekali lagi, kalau memang mau menampung jemaah haji, kenapa hanya dipilih untuk orang-orang yang kelewat kaya saja? Kenapa memanfaatkan spiritualitas? Kenapa memanfaatkan kesucian satu tempat untuk mencari dana? Kalau pemerintah Saudi memang kehabisan dana karena minyaknya mau habis, ya silahkan pikirkan solusi yang lain. Jangan kemudian menjual kesucian tanah suci ini untuk masyarakat yang berduit. Baraya begini, 2 tanah suci itu bukan milik pemerintah Saudi, tetapi itu milik seluruh kaum muslimin. Kalaupun sekarang pemerintah Saudi yang memelihara itu, diberi amanah untuk memelihara itu, maka pertahankan tanah suci itu sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan spiritualnya, sesuai dengan historisnya. Nilai-nilai historis itu tidak tergantikan selamanya. Kalau satu bangunan punah, kita tidak bisa lagi menciptakan yang baru. Itu udah beda cerita. Ya, makanya saya mohon maaf, di tema kali ini, judul YouTube-nya jadi agak provokatif. Jadi Wahabi gitu. Sebenarnya saya juga tidak setuju dengan istilah Wahabi, tetapi ini adalah bentuk protes keras saya terhadap pemerintah Saudi, dan semoga masyarakat muslim di seluruh dunia juga mendengar protes-protes macam ini, agar pemerintah Saudi mau introspeksi dan memperbaiki apa yang mungkin masih bisa diperbaiki. Sebab ini adalah milik kaum muslimin, ini adalah amanah yang tidak boleh hilang sama sekali. Itu saja Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul, tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.